Ya, Pak Mulyo boleh direspon tadi, ini KPI seolah-olah membingungkan dan seolah-olah menganggap self-censornya lembaga penyiaran itu nggak jalan dengan mengeluarkan surat edaran ini. Iya, iya memang kadang-kadang tidak jalan, Mbak. Tidak jalan? Tidak jalan, dinilai memang. Seperti itu? Nyatanya sudah ada pedoman perilaku penyiaran, ada standar program siaran, begitu tabrak juga kan. Dan peningkatan angka pelanggaran di tahun 2020 itu angkanya jumlahnya meningkat. Dalam Padahal konteks dalam konteks menampilkan pendakwah atau penceramah yang dari organisasi terlarang juga Anda melihat itu terjadi sering sebelumnya? Kalau sering nggak? Kalau berkaitan dengan pelanggaran dalam program dakwah nggak. Tidak Meskipun ada. di dalam catatan KPI ada, tetapi tidak pada 2020 tidak ada. Kalau tidak ada kenapa harus sekarang dikeluarkan sehingga menimbulkan polemik Pak Mulyo? Sekali lagi bahwa ini kan persoalannya tidak hanya bicara kalau kami di KPI Pusat, catatan kami adalah terkait dengan program-program yang disiarkan oleh televisi berjaringan nasional. Nah, selebihnya yang lain surat edaran, sekali lagi surat edaran ini tidak berlaku hanya untuk televisi yang ada di Jakarta, tetapi juga untuk seluruh Indonesia dan itu menjadi perhatian bagi semuanya gitu kan. Bah, ini menjawab tadi yang tergantung pertanyaannya Ustadz Tengku Zulkarnain yang menyebutkan kalau seorang penceramah itu sudah bertahun-tahun segala macam tapi tidak tersertifikasi, lalu apakah juga tidak boleh untuk berdakwah di televisi atau radio? Kalau ranah kami kan tidak mengatakan bahwa seorang pendakwah, seorang dai itu boleh dan tidak boleh. Yang menyatakan boleh dan tidak boleh itu pada MUI. Pak Baidowi bagaimana itu? Jadi nanti KPI akan bertanya ke MUI setiap nama ini koordinasi dengan MUI gitu. Nanti nama organisasi ini koordinasi dengan MUI. Bukan sih, kalau di kami kalau memang itu tiba-tiba memang harus tampil begitu ya, harus tampil di televisi. Nah, kami nilai kontennya. MUI yang menilai persoalan berkaitan dengan misalnya soal tajwidnya, soal hal-hal yang berkaitan dengan penguasaan Al-Quran, hadis dan sebagainya itu. Saya mau ke Pak Baidowi terlebih dahulu. Bagaimana Pak aturannya kalau sudah berceramah bertahun-tahun tapi tidak tersertifikasi seperti apa? Ya kan memang banyak yang seperti itu, ya kan memang banyak seperti itu. Dan itu tidak perlu kita berlebihan melakukan sertifikasi terhadap orang-orang yang sudah canggih melakukan dakwah kan. Karena memang dakwah dibutuhkan kan seperti itu. Tetapi kan kita berbicara persoalan pembatasan dan pengaturan terhadap dai-dai yang kadang-kadang itu bisa merusak terhadap tatanan dakwah gitu loh. Kita ini kan dikenal dunia sebagai apa? Sebagai muslim terbesar di dunia, muslim moderat gitu kan. Tetapi kan juga banyak ya dai-dai yang tidak seperti itu. Nah di situ. Jadi yang dicontohkan oleh Pak Zul itu adalah dai-dai yang tidak bermasalah. Kalau yang dicontohkan yang nggak bermasalah ya nggak usah dicontohkan, itu nggak bermasalah. Gitu loh. Seperti itu satu. Yang kedua yang saya ingin tegaskan juga dari Ustadz Tengku Zul ya. Tadi bahwa ini untuk melarang orang-orang yang mengkritik pemerintah. Pemerintah itu butuh dikritik. Ini negeri demokrasi. Negeri demokrasi itu harus ada pengkritik. Ini Pak Jamil ini kan tukang kritik nih. Iya biasa dibutuhkan. Pak Zul kritik yang konstruktif dibutuhkan. Silakan. Karena apa? Demokrasi tanpa kritik itu nggak hidup dia. Dan pengaturan yang ketiga, pengaturan itu sangat-sangat penting. Dan itulah yang dilakukan oleh KPI bersama MUI, dalam hal ini berkonsultasi kepada Majelis Ulama Indonesia. Ustadz Tengku Zul bisa ditanggapi itu kalau memang sudah sering muncul ya tidak diragukan ya nggak dipermasalahkan gitu loh. Masalahnya ini kan Indonesia ini luas. Di pusat bilang begitu, di daerah kamu nggak boleh tampil karena nggak ada sertifikat. Itu akan kejadian. Akan kejadian atau sudah kejadian? Sudah juga ada. Anda mengalami juga Ustadz Tengku Zul? 2 hari yang lalu saya di Pekanbaru, di daerah Pekan Hilir. Itu pemerintah setempat, polisi dan sebagainya, beredar WhatsApp. Diberitahu kepada saya bahwa yang mau ceramah ini adalah Tengku Zulkarnain radikal bekas sekjen FPI. Loh saya itu wakil sekjen MUI 2 periode kok jadi sekjen FPI. Kan repot ngurus-ngurus begitu tuh repot. Padahal Riau ini kampung ibu saya. Saya dikenal sejak kecil di Riau ini sampai setua ini sampai jenggot saya putih. Orang Riau memanggil saya Buya. Tiba-tiba saya dikaitkan dengan organisasi terlarang katanya. Panitia pontang-panting bolak-balik ke Polres segala macam untuk mengurus izinnya.
Itu belum ada surat KPI ini nih. Oke, Kalau udah nah. ada surat KPI ini lebih parah lagi nih. Ini salah satu contoh yang di lapangan terjadi, Pak Badawi, bagaimana? Jadi stigmanya yang muncul di label bekas FPI-nya ketimbang bekas Sekjen MUI-nya. Kalau hal yang berhubungan dengan organisasi terlarang gitu kan, itu kan memang salah satu aturan yang dibangun itu akan berkonsekuensi bisa hal seperti yang dialami oleh Ustadz Zul gitu ya. Bisa. Saya bukan FPI. Ya. Enggak, yang diceritakan tadi itu loh. Ya. Artinya bisa berimplikasi hal yang seperti itu. Tetapi pengaturan-pengaturan yang seperti itu sangat penting. Karena kalau tidak ada aturan, orang ada kecenderungan untuk terus melakukan kebebasan yang berlebihan. Dan kebebasan yang berlebihan itu berbahaya sebenarnya. Karena sudah banyak. Contohnya dai-dai yang memprovokasi itu sudah banyak. Dai-dai yang memprovokasi yang kemudian menghancurkan nama agama itu sendiri. Oke, Pak Karena apa? Badawi. Karena tidak menggambarkan terhadap substansinya. Dibuat listnya. Oke. Gimana Ustadz? Ini karena berbahaya. Kalau banyak harus dibuat listnya, daftarnya siapa. Ya itu supaya tidak dipakai di seluruh Indonesia. Saya kira bisa seperti itu. Nantinya bisa seperti itu. Saya nggak tahu KPI kenapa tidak membuat list. Jadi melabel, menstigma ke para penceramah gitu Pak Ustadz ya jadinya ya? Betul, bahaya kan gini. Ada ulama yang hanya amar ma'ruf saja, nggak pernah nahi mungkar. Ada ulama yang amar ma'ruf nahi mungkar. Misalnya ketika minuman keras itu sempat dilegalkan di 4 provinsi. Ada ulama yang diem aja, jikir-jikir aja, nggak ada dia sedikit pun merasa itu bahaya. Ada ulama yang itu merasa sangat berbahaya bagi generasi muda yang akan datang. Mereka bersuara. Dan cara bersuaranya itu beda, orang Solo, orang Jogja, orang Medan, itu lain. Kalau orang Medan kan langsung, ini sangat berbahaya. Anak cucu nanti bisa jadi pemabuk. Ini bisa dibilang radikal, dilarang ceramah. Tapi disebutkan Pak Badawi tadi nggak apa-apa, pemerintah butuh kritik kok, silakan bersuara kalau ingin mengkritik begitu. Iya, kalau kenyataannya banyak dai-dai pengkritik itu sulit. Baik, nanti kita akan lanjutkan ini kenyataannya Pak, banyak dai-dai yang kritik itu sulit. Nanti kita lanjutkan usai jeda saat lagi di Dua Sisi.